warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai gerakan biar lebih semangat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, nah pelajaran dimulai. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Nadine. Oke, Nadine silahkan pimpin doa. Siapa sudah mau belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Aku ridho bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pengertian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita mulai juga dengan membaca salah satu surat pendek. Baca dulu surat Al-Ikhlas ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kan sudah belajar mengenai pemanfaatan energi alternatif. Nah, energi alternatif itu bagian dari sumber daya Alam. Oke, nah sebelum kita belajar dan melihat PowerPoint yang sudah Ibu buat, kita absen dulu ya. Oke. Anissa, hadir. Najwa, Nadir, yang kalian tentang sumber daya alam. Bagian dari alam, iya, digunakan untuk kebutuhan Sehari-hari. Betul. Contohnya apa ya yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari? Makan. Iya, makanan itu juga berasal ada dari hewan, ada juga dari tumbuhan. Iya. Nah, hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sumber daya alam. Selain itu, coba perhatikan ke atas. Ada apa? Lampu. Iya, nggak apa-apa. Lampu. Nah, lampu itu bisa nyala pakai apa ya? Pakai energi. Iya, energi listrik. Energi listrik itu asalnya dari mana ya? Alam. Iya, bisa jadi dari air. Betul, Vicky. Bisa juga dari Air. iya, air. Betul, Nadine. Kemudian bisa juga dari tenaga uap. Nah, ada yang pernah dengar nggak tenaga uap? Belum. Oke, gak apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat PowerPoint-nya ya. Ini PowerPoint judulnya kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Nah, masih ingat kalian apa itu sumber daya alam? Apa ya sumber daya alam itu? Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk kehidupan manusia.
disebut sumber daya alam. Nah, contohnya apa tadi? Makanan, lampu, ya listriknya ya. Nah, tanah juga bisa digunakan untuk kehidupan manusia. Iya, bisa untuk tempat tinggal, bisa juga untuk tempat menanam tanaman, tumbuhan, padi, dan lain sebagainya. Coba perhatikan ini peta apa ya? Peta Indonesia. Iya, nah ini peta Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Pulau apa aja? Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa ya. Nah, coba di sekeliling pulau ini ada apa? Laut. Iya, laut. Nah, Indonesia itu dikelilingi oleh laut, maka disebut sebagai negara maritim. Iya, maritim. Nah, coba di sini Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber daya alam yang melimpah. Kenapa Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah? Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki kekayaan dari bahari atau laut yang melimpah. Iya, tadi dilihat ya lautnya luas. Nah, jadi punya kekayaan alam atau bahari yang melimpah juga. Contohnya Laut ikan, terus penambangan minyak, mutiara. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Misalnya air, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? digunakan untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari melalui kegiatan ekonomi. Iya, jadi sumber daya alam itu harus digunakan untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari melalui kegiatan ekonomi. Ingat, jangan berlebihan dan selalu mempertimbangkan keberlangsungan sumber daya alam tersebut. Jadi, kalau misalnya kita mau pakai air, jangan berlebihan ya pakai airnya. Kalau buat mandi cukup buat mandi, jangan jangan dibuang-buang. Misalnya mandinya airnya diaburkan ke atas. Nah, itu nggak boleh ya. Coba. Kan di sini disebutkan ada kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang pernah dengar? Pernah? Iya, nggak apa-apa. Berarti Nipa Najwa pernah mendengar apa itu kegiatan ekonomi. Tapi artinya tahu nggak? Enggak. Oke. Nah, coba dibaca dulu. Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, nah pernah dengar mungkin produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu adalah salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Caranya dengan produksi atau memproduksi barang atau makanan. Langsung distribusi, disalurkan, langsung konsumsi deh sama kita digunakan. Kalau coba, kan di Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau ya dan gunung juga. Nah, coba kalau misalnya letak geografis atau suatu tempatnya itu ada di pantai atau dekat laut, kira-kira kegiatan ekonomi yang cocoknya apa? Nelayan, iya, jadi nelayan atau menangkap ikan. Kemudian pengoboran minyak. Iya, Dian. Kalau yang rumahnya atau tempat tinggalnya di sekitar sungai, nah, kira-kira apa ya kegiatan ekonomi yang cocok? Jasa transportasi. Iya, jasa transportasi. Ada juga Olahraga air. olahraga air. Contohnya apa? Berenang. Terus juga ada rafting. Pernah dengar nggak? Kemudian ada kegiatan ekonomi di dataran rendah. Dataran rendah itu cirinya
tingginya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi tempatnya tidak terlalu tinggi, jauh ke daerah gunung. Oke. Kegiatan ekonomi yang cocok di dataran rendah, kira-kira apa ya? Pertanian, iya. Contohnya sawah. Iya, kalau di kita banyak sawah ya. Kebun. Iya, kebun juga banyak. Oke, kemudian Industri. Kemudian ada juga kalau ada dataran rendah, pasti ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu cirinya tingginya itu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kegiatan ekonominya yang cocok apa? Pertanian yang terasering ya. Kemudian ada Perkebunan. perkebunan apa yang cocok di dataran tinggi? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Yang lain, coba yang lain. Stroberi. Perkebunan teh. Di sini Ibu ada beberapa foto. Coba. Ini kira-kira kegiatan ekonomi di daerah apa ya? Laut atau daerah pantai? Iya, betul. Nah, kira-kira kegiatan ekonomi di daerah ini apa ya? Nelayan, betul. Terus menangkap ikan, ya. Terus menambang minyak, ya. Pengeboran minyak, ya. Terus wisata. Kemudian ini daerah sungai atau bisa juga dataran rendah ya. Kira-kira apa ya kegiatan ekonominya? Perdagangan bisa. Penyeberangan, iya, transportasi air ya. Kemudian juga bisa wisata. Iya. Terus tadi apa? Ini ada apa nih? Pabrik nih. Berarti industri. Nah, sekarang Ibu punya ini nih. Nah, cara kerja permainannya nanti ada dalam, kan kalian 2 orang ya. Nah, 1 orang memakai bando ini di sini. 1 orangnya lagi kan nanti di sini ada jenis pekerjaannya, memperagakan pekerjaan itu. Nah, yang pakai bando harus menjawab pertanyaannya, apa pekerjaan apa itu, ya? Bisa? Bisa. Oke, waktunya 2 menit tiap tim ya. Oke, siap? Siap. Coba sweet dulu, yang mana yang mau duluan? Sok, siap? Kertas gunting batu. Oke, tim Anis dan Najwa duluan. Oke, coba. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai saat ini. Nah, tadi kita belajar tentang apa aja ya? Ekonomi, ya, kegiatan ekonomi sesuai dengan tempatnya ya, atau keadaan sumber daya alam. Coba sebutkan kalau kegiatan ekonomi di pantai, apa ya? Nelayan, contohnya itu di dataran tinggi. Perkebunan teh boleh, pariwisata juga boleh. Oke. Nah, berarti kalau begitu kalian sudah sedikit memahami ya apa itu kegiatan ekonomi. Kemudian membedakan jenis kegiatan ekonomi
yang sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan sumber daya alam di tempat itu. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih karena kalian sudah datang untuk kegiatan home visit kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.